Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda? Semoga Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama Miss Wulan di pembelajaran Bina Ibadah. Baik Solih dan Solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa bersama. Hands on, pray and bend your hand. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, good job Solih dan Solihah. Terima kasih sudah berdoa bersama. Bina Ibadah kelas 3. Mari sholat Jumat bersama Miss Wulan. Are you ready kids? Let's start. Solih dan Solihah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran Bina Ibadah Mari sholat Jumat. Sebelumnya, masih ingatkah kamu tentang sholat Jumat yang sudah dipelajari di 2 pertemuan sebelum sekarang? Yang pertama tentang perintah sholat Jumat. Nah, perintah sholat Jumat ada di Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian yang kedua tentang hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Kemudian bersama Miss Titin, teman-teman belajar tentang pengertian sholat Jumat dan belajar tentang waktu sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu zuhur sepekan sekali. Kemudian sekarang bersama Miss Wulan kita akan membahas tentang apa ya? Tentang amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Kemudian kita akan mencari tahu tentang syarat-syarat khutbah Jumat. Dan yang terakhir kita akan mencari tahu tentang tata cara sholat Jumat. Are you ready kids? Nah, kita mulai pembahasannya satu persatu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, ini untuk para ikhwan, kira-kira sebelum berangkat sholat Jumat sudah melaksanakan sunnah-sunnah ini belum ya? Nah, ayo kita cari tahu sama-sama. Amalan sunnah tersebut antara lain yang pertama, mandi yang bersih disertai niat akan menunaikan sholat Jumat. Nah, jadi sebelum berangkat sholat, teman-teman mandi dulu ya. Mandi yang bersih disertai dengan niat untuk sholat Jumat. Kemudian, yang kedua adalah membersihkan gigi. Jadi, ketika mandi jangan lupa untuk menggosok giginya agar bersih. Nah, ini adalah termasuk amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Yang ketiga ada membersihkan kepala atau keramas. Nah, jadi mandi, sikat gigi, kemudian keramas adalah amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Yang keempat ada memakai pakaian terbaik dan bersih. Nah, seperti contoh ini. Jadi, Solih silahkan memakai pakaian terbaik dan bersih ya sebelum berangkat sholat Jumat. Kemudian, yang kelima ada
memakai harum-haruman atau wangi-wangian. Nah, harum-haruman atau wangi-wangian itu bisa disebut dengan parfum ya. Nah, menggunakan parfum sebelum berangkat sholat Jumat. Setelah memakai pakaian yang bersih, kemudian memakai parfum. Masya Allah. Kemudian yang keenam, ada memotong kuku. Jadi, memotong kuku di hari Jumat itu adalah sunnah ya. Salah satu amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Masya Allah, jangan lupa dilakukan ya Solih. Kemudian yang ketujuh, ada diutamakan datang ke masjid lebih awal. Nah, jadi kita harus berangkat ke masjidnya lebih awal ya. Nah, setelah memakai pakaian yang bersih, wangi, memotong kuku, kemudian datang ke masjid lebih awal. Dan kemudian yang kedelapan, ada sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Jadi setelah sampai di masjid jangan dulu duduk, tapi kita langsung sholat sunnah tahiyatul masjid. Masya Allah. Dan kemudian yang terakhir ada mendengarkan khotib ketika berkhotbah. Nah, ketika khotib sedang berkhotbah, teman-teman diharapkan duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik. Bagaimana Salih? Berikut adalah 9 amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Dihafal ya dan diingat baik-baik serta dilaksanakan. Selanjutnya, nah, baca ya Solih. Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga dan pada hari itu ia dikeluarkan dari surga dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Solih dan solihah, karena keutamaan hari Jumat itulah setiap kaum muslimin dianjurkan mengerjakan beberapa amalan sunnah di hari Jumat sesuai anjuran Rasulullah. Di antaranya amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah adalah membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak zikir serta doa. Baik Solih dan solihah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mencari tahu tentang syarat-syarat khutbah Jumat. Apa saja ya syaratnya? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Jadi salah satu syaratnya adalah sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, khotib sedang dalam keadaan suci serta tertutup auratnya. Yang ketiga, menyampaikan materi khutbah dengan suara yang jelas. Yang keempat, menyederhanakan materi khutbah atau tidak panjang. Dan yang kelima, duduk sejenak antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Nah, selanjutnya, tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi sebelum sholat Jumat silahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan yang kedua dilanjut dengan ketika waktu zuhur tiba, khotib ke mimbar. Kemudian yang ketiga, muazin mengumandangkan azan zuhur. Yang keempat, khotib berdiri dan mulai berkhutbah. Kemudian, yang kelima, saat khotib berkhutbah dilarang tidur atau berbicara. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika khotib sedang berkhutbah, dilarang tidur atau berbicara ya. Dengarkan dengan baik dan tenang. Kemudian, yang keenam, selesai khutbah, muazin menyerukan iqomah.
Dan yang terakhir, nomor 7, sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah. Bagaimana Sholih dan Sholihah? Sudah tahu tata cara sholat Jumat? Jangan lupa ya, tata cara sholat Jumat ada 7 langkah. Kemudian, sekarang kita akan membahas tentang rukun khutbah. Apa sajakah rukun khutbahnya? Yang pertama, diawali dengan mengucap kalimat tahmid pada setiap khutbah. Kalimat tahmid itu adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, yang kedua yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Bagaimana kalimat syahadat? Ya, betul sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat ada berwasiat takwa. Wasiat ini adalah wasiat yang isinya mengandung kalimat ajakan atau peringatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan para jamaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran pada setiap khutbah. Ini dibaca ketika khutbah pertama maupun kedua. Dan yang terakhir ada membaca doa untuk keselamatan seluruh kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Baik Sholih dan Sholihah, ini adalah rukun khutbah. Yang pertama, diawali dengan mengucap kalimat tahmid atau Alhamdulillah pada setiap khutbah. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, berwasiat takwa, membaca Al-Quran, membaca doa keselamatan seluruh kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Bagaimana? Sudah paham Sholih dan Sholihah? Good job! Masya Allah, tidak terasa ya penjelasan Miss Wulan akan segera selesai. Nah, kali ini tugas bina ibadahnya adalah mengirim voice note amalan sunnah sebelum sholat Jumat ke Google Classroom. Tadi sudah Miss Wulan jelaskan bahwa amalan sunnah sebelum sholat Jumat itu ada 9 ya. Nah, nanti silahkan direkam, kemudian dikirim ke GCR-nya masing-masing. Terima kasih Sholih dan Sholihah. Thanks for watching. See you on the next video. Nah, sebelum Miss Wulan tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khair. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.